Are you ready? Halo, jumpa lagi dengan saya teman-teman semuanya. Kita masih akan mengupas tuntas nih mengenai fitur-fitur online yang ada di dalam sosial media, khususnya sosial media Instagram, TikTok, dan Facebook ya teman-teman. Kalau tadi nih kita sudah belajar mengenai pengertian dari sosial media, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar nih jenis-jenis sosial media yang ada ya. Di sini sudah saya tuliskan beberapa jenis sosial media ya, dari social networking hingga review network. Nah, sebenarnya apa sih penjelasan dari masing-masing sosial media gitu ya. Yang pertama adalah social networking. Jadi perlu kita ketahui ya teman-teman semuanya, memang media sosial ini bukan cuman salah satu media yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan kesenangan kita, mengekspresikan kesedihan kita, ataupun ingin ibaratnya mengekspos ya apapun yang ada di diri kita gitu ya. Bukan hanya terbatas tentang itu ya teman-teman. Jauh dari itu kita bisa melakukan pemasaran produk nih. Bagi teman-teman yang berkecimpung di bidang bisnis, bisa banget nih menggunakan media sosial untuk melakukan pemasaran. Bahkan memang sekarang digital marketing ya teman-teman, digital marketing ini memang sudah sangat masif di Indonesia khususnya ya. Di sini sudah sangat luar biasa perkembangannya. Maka jangan sampai nih teman-teman semuanya yang sudah membangun bisnisnya tidak bergerak di bidang digital marketing juga. Maka mulai sekarang silahkan nih teman-teman bisa belajar khususnya melalui video dari saya nih untuk bisa mengembangkan bisnis yang ada. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Jadi tadi social networking, sebenarnya apa sih social networking? Diambil dari dua kata ya teman-teman, yaitu sosial dan networking. Nah, di sini kita bisa melakukan komunikasi nih atau melakukan interaksi secara sosial gitu, membangun relasi secara luas melalui media sosial yang ada gitu. Kita bertemu dengan orang di tahun 2012, kita masih bisa berkomunikasi nih melalui media sosial di social networking. Contohnya di sosial media yang jenis social networking itu apa sih gitu ya. Contohnya ada Facebook, kemudian ada Twitter, ada yang namanya LinkedIn ya. Mungkin LinkedIn juga teman-teman masih asing ya. LinkedIn itu adalah salah satu sosial media bagi para job seeker maupun HRD. Nah, social networking ini kita bisa berkomunikasi kepada orang-orang di zaman dulu, maksudnya di yang kita ketemui di masa lalu gitu ya teman-teman. Yang penting kita sudah terhubung nih di sosial media. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke jenis sosial media yang kedua, yaitu media sharing network. Nah, di sini media, jadi dia akan berfokus kepada medianya gitu. Medianya apa sih? Tentunya media-media berupa video ataupun gambar. Dimana yang ditekankan nih dalam jenis sosial media ini adalah kualitas videonya, kejernihan videonya gitu ya teman-teman. Yang akan ditekankan adalah di sisi visualnya. Nah, sebenarnya apa saja sih contoh-contohnya gitu ya? Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Nah, itu adalah salah satu jenis sosial media di bidang media sharing network. Dia akan berfokus pada sisi visualnya ya teman-teman semuanya. Ketika sisi visualnya sudah bagus, sudah menarik, sudah ingin orang itu klik gitu ya, ingin klik dan ingin melihat lebih jauh. Nah, itu yang akan meningkatkan pelanggan kita gitu. Ketika visualnya bagus, maka orang akan tertarik untuk follow. Ketika sudah follow, maka harapannya akan mendapatkan peningkatan income. Nah, itu tadi adalah jenis sosial media yang kedua ya teman-teman, yaitu media sharing network. Kemudian selanjutnya teman-teman semuanya ada discussion forum. Nah, discussion forum ini juga salah satu jenis media sosial yang paling tertua ya di Indonesia. Khususnya kalau di Indonesia itu ada Kaskus ya. Mungkin teman-teman juga sudah lupa ya, atau bahkan sangat asing nih dengan Kaskus. Ada Kaskus, ada Quora, yang salah satu jenis sosial media yaitu discussion forum, di mana di dalam sosial media ini berfungsi untuk memberikan pendapat di sosial media gitu.
secara lugas ya di dalam sosial media. Nah, di sini kita lanjut lagi ya di sosial media selanjutnya, yaitu social blogging networks. Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar gitu ya namanya blog gitu ya teman-teman. Blog ini bagi teman-teman yang suka menulis nih di sosial media, mungkin menulis artikel, menulis cerita, menulis apapun di dalam blog. Silahkan nih teman-teman bisa memanfaatkan kepiawaian teman-teman untuk menulis. Jadi ketika teman-teman pandai menulis dan bisa diterbitkan di blog yang membaca banyak, maka itu akan mendapatkan sumber cuan atau sumber penghasilan ya teman-teman. Nah, di sini silahkan nih teman-teman bisa memanfaatkan social blogging network. Tidak hanya menulis ya, di sini kita juga bisa berbagi ide kreatif di dalam hal kepenulisan tentunya ya. Nah, kemudian teman-teman kita akan lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar social blogging network ya, kita akan belajar di social audio network. Nah, di sini sama seperti halnya media sharing network ya. Kalau media sharing network itu akan berfokus kepada sisi visualnya saja, namun di sini di social audio network kita akan berfokus pada audionya gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing yang namanya podcast, bukan? Nah, podcast ini pasti akan didengarkan lebih ke suaranya gitu ya teman-teman. Jadi silahkan nih teman-teman semuanya yang mungkin suaranya seperti penyiar radio gitu ya, bisa memanfaatkan audio podcast ini nih untuk mencari sumber penghasilan gitu ya, tentunya podcast-podcast yang berbobot, yang berkualitas. Jadi ketika teman-teman terjun di bidang social audio network ini, teman-teman difokuskan pada kejernihan audionya ya, jangan sampai noise atau jangan sampai bising ya teman-teman. Noise itu bising. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut di jenis-jenis sosial media selanjutnya ya. Kalau tadi kita sudah belajar social networking, kemudian media sharing network, discussion forum, kemudian social blogging network, dan baru saja kita sempat singgung yang namanya adalah social audio network. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita akan belajar mengenai live stream sosial media. Nah, di sini yang saya fokuskan adalah live streaming ya, dimana di aplikasi Instagram, Facebook, TikTok itu sudah ada fitur live streamingnya, dimana live streaming ini adalah fitur yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk kita secara langsung, secara real time ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memanfaatkan fitur ini, teman-teman itu bisa nih untuk berinteraksi langsung juga dengan audien atau dengan customer kita gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada banyak sekali ya aplikasi yang sudah mendukung live streaming seperti yang sudah saya sebutkan ya, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube juga ada fitur live streamingnya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia bisnis nih bisa mendesain ruangannya untuk melakukan live streaming dan mempromosikan produk, karena memang ketika customer itu ada live streaming, itu mindsetnya adalah barang-barangnya pasti murah gitu ya teman-teman. Jadi silahkan nih dengan adanya live streaming ini, fitur ini teman-teman bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian kita akan lanjut di jenis sosial media yang terakhir, yaitu review network ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, live streaming dan review network ini sangat berkaitan ketika sudah ada pembeli, misal membeli secara langsung, kemudian kita melakukan pengiriman barang, kemudian barangnya sampai nih di customer kita. Maka customer pasti akan merasa senang ketika barangnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dia gitu. Maka di sini peran kita, peran sebagai owner adalah memastikan apakah barang-barangnya yang dikirimkan ke customer ini sudah sesuai dengan SOP atau belum, seperti itu. Kemudian ketika sudah sampai nih di tangan customer, pasti customer itu akan sangat senang gitu ya teman-teman, akan melakukan video unboxing, dan tentunya apabila dia senang, dia akan melakukan review produk. Nah, review produk ini sangat penting bagi peningkatan bisnis kita ya. Ketika ada yang review baik, pasti produk kita juga akan meningkat. Terkhusus pada rating-rating di Google Map kita juga akan meningkat ya teman-teman. Berbeda halnya apabila ada review buruk, maka nanti kemungkinan kepercayaan dari pelanggan yang lainnya pun juga akan menurun. Jadi di sini jenis sosial media review network ini ya teman-teman, itu sangat berfungsi untuk
peningkatan bisnis kita. Jadi diusahakan ada review-review baik, review-review yang bagus yang bisa meningkatkan bisnis kita selanjutnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit materi yang dapat saya sampaikan di materi hari ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Tetap pantau video saya.